Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa bikum fid dharain amin wa ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat, taufik, karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberi waktu dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa tetap berada di dalam ketaatan kepada-Nya, menunaikan kewajiban-kewajibannya, menambah amaliyah-amaliyah kebaikan kita sebagai bekal dalam perjalanan panjang hidup kita. Dan kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap amal-amal kebaikan yang kita lakukan semoga menjadi amal yang diterima, yang dicatat sebagai amal saleh di sisinya. Amin. Salatullah wa salamuhu, semoga tetap tercurah limpahkan ke haribaan junjungan kita, qudwah kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dan seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada 3 pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perang Khaybar, ya. Dalam 3 pertemuan kita sudah mengulas tentang perang Khaybar. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan itu tentang fase-fase di mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan waktu-waktu dalam perjanjian Sulhul Hudaybiyah ini, dalam genjatan senjata yang dilakukan pada tahun ke-6, maka tahun ke-7 Hijrah ini di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memaksimalkan betul terutama dakwah kepada para raja, para penguasa-penguasa di seantero Jazirah Arabia. Cuman sebelum kita masuk ke sana, di sini ada beberapa hal yang belum kita sampaikan yang terkait dengan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada di Khaybar. Dan ketika itu datang Sayyidina Ja'far bin Abi Talib minal Habasyah, itu dari Habasyah. Kita tahu pada fase dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih berada di Mekah itu, ada beberapa sahabat yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Habasyah, terutama pada masa-masa pemboikotan yang berjalan sampai 3 tahun itu. Nah, di Habasyah itu para sahabat kan sebagian besar mereka menetap di sana dan berdakwah. Dan salah satu yang juga berhasil didakwai justru raja mereka, yaitu Najasyi. Najasyi ini dalam beberapa catatan sejarah itu banyak yang mengatakan beliau itu masuk Islam. Cuman beliau itu kemudian menyembunyikan keislamannya dari kaumnya, dari rakyatnya. Maka satu ketika beliau diminta satu pengakuan
apakah beliau itu sudah keluar dari Nasrani, agama Nasrani yang diyakininya, atau masih tetap berpegang kepada ajaran-ajaran Nasraninya. Beliau itu bersiasat itu dengan menulis dua kalimat syahadatain itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan tulisan itu beliau taruh di dalam sakunya. Maka ketika rakyatnya bertanya, beliau kemudian mengatakan, aku masih berpegang teguh kepada ini. Beliau menunjukkan kepada dua kalimat syahadat yang ada di dalam balik bajunya, sementara rakyatnya itu memahami bahwa perkataannya itu bahwa dia adalah tetap berpegang kepada agama Nasraninya gitu. Karena memang berbahaya ketika kemudian Najasyi itu menampakkan keislamannya, yang niscaya dia pasti akan dikudeta ya. Oleh karenanya bersiasat yang seperti itu yang kemudian menyelamatkan dirinya ya. Dan kita tahu bahwa Najasyi ini adalah orang yang sangat adil sekali, dan beliau itu adalah orang yang memberikan perlindungan kepada sahabat-sahabat Nabi yang hijrah ke Habasyah. Yang kita tahu dulu itu pada awal-awal ketika sejarah Nabi ini, itu ketika fase dakwah ke Habasyah itu kan orang-orang Quraisy itu masih mengejar beliau sampai ke Habasyah, yang kemudian yang diwakili oleh Amr bin As ketika itu, yang mereka itu meminta agar Najasyi itu tidak menerima para sahabat-sahabat yang hijrah di sana. Tapi dengan kelihayan Ja'far bin Abi Thalib ketika itu dalam berargumentasi, terutama ketika dibacakan beberapa ayat yang berbicara tentang Sayyidah Maryam, bagaimana Al-Quran memposisikan Sayyidah Maryam, sehingga kemudian Najasyi mempunyai satu kesimpulan bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu hampir sama dengan apa yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab Injil mereka, hanya bedanya sedikit saja ya, sehingga mereka kemudian diterima di Habasyah itu dengan secara baik. Nah, pada tahun ke-7 Hijrah ini, ketika Nabi SAW sedang berada di Khaybar ya, setelah penaklukan Khaybar, kemudian rombongan Ja'far bin Abi Thalib ini datang dari Habasyah ya. Mereka berjumlah 16 rajulan wa mura'atan, jadi berjumlah sekitar 16 orang dan satu perempuan ya. Dan termasuk sebagian dari rombongan kaum muslimin yang dari Yaman ya. Dan mereka kemudian mendatangi Nabi di Khaybar, dan Nabi SAW juga memberikan kepada mereka ghanimah, itu harta rampasan perang, setelah sebelumnya Nabi SAW meminta izin ya kepada kaum muslimin yang ikut di dalam perang, jadi untuk memberikan sebagian dari ghanimah kepada para muhajirin yang baru datang, yang mereka hijrah dari Habsyah dan kemudian kembali dari Habsyah, kemudian menjumpai Nabi di Khaybar ini. Dan ketika Sidina Ja'far ini datang, Nabi SAW bersabda, dan beliau qabbala Rasulullah SAW baina ainaihi waltazamahu wa qala ma adri bi ayyihima asarrun bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far. Jadi Nabi SAW ketika Sidina Ja'far itu datang, beliau langsung mengecup bagian dahinya di antara dua matanya di sini ya, di sini dikecup oleh Nabi SAW, dan beliau memeluk Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib ini adalah sepupu beliau, saudara dari Ali bin Abi Thalib, dan beliau ini nanti setelah tidak lama, karena setelah pengiriman utusan-utusan ini ada beberapa utusan Nabi yang dibunuh satu orang namanya Haris ya, yang kemudian itu yang menjadi penyebab terjadinya perang Mu'tah nantinya. Salah satu panglimanya adalah Ja'far bin Abi Thalib ini, yang juga gugur di medan perang ya. Dan nanti insyaallah setelah kita membahas tentang utusan ini, pembahasannya memang nanti adalah perang Mu'tah ya. Jadi tidak lama Sidina Ja'far itu bersama Nabi SAW di Madinah, hanya sekitar 1 tahunan ya, setelah beliau itu kembali dari Habsyah.
Ya. Karena setelah itu beliau kemudian ikut di dalam menjadi panglima perang di dalam perang Mu'tah. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma adri bi ayyihima asyarrun bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far." Jadi saya tidak tahu, kata Nabi, mana yang lebih menggembirakan bagi saya antara penaklukan Khaybar ini atau kedatangan Ja'far. Artinya pada saat itu Rasulullah ada dua kegembiraan yang amat sangat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, menaklukkan Khaybar, dan yang kedua dengan datangnya Sidina Ja'far dari Habasyah. Sehingga beliau mengatakan, saya tidak tahu mana yang lebih membahagiakan saya antara datangnya Ja'far dengan penaklukan Khaybar ini. Ini yang menggambarkan tentang betapa besar kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sidina Ja'far radhiyallahu anhu, ya. Dan bahkan kita tahu ketika Sayyidina Ja'far itu wafat, ya, atau gugur di medan syahid, beliau itu memerintahkan kepada para sahabat itu untuk membuatkan makanan untuk keluarga Ja'far, ya. Dan ini yang kemudian dijadikan dalil terutama bagi orang yang memperbolehkan adanya makanan, ya, terutama di acara-acara kematian itu. Ya, cuman memang sunnahnya yang dianjurkan itu makanan bukan dari ahli bait, tapi justru dari orang-orang tetangganya itu. Karena orang yang sedang dilanda musibah itu kan tentunya mereka berada dalam musibah gitu. Maka selayaknya lah tetangga-tetangga yang juga menyumbang makanan, ya. Seharusnya seperti itu. Walaupun juga diperbolehkan sebenarnya bagi sahibul bait juga menyediakan makanan, karena berinfak, bersedekah juga itu dianjurkan dalam kondisi baik kita lapang ataupun sempit gitu, ya. Jadi masih banyak peluang-peluang dalil yang tentang hal-hal yang tersebut, ya. Nah, baru fase setelah perang Khaybar ini memang para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa pengiriman utusan-utusan kepada penguasa-penguasa itu dilakukan setelah perang Tabuk. Itu perang Tabuk itu terjadi sekitar pada tahun ke-9 Hijrah, ya. Ya, setelah perang Tabuk. Tapi sebagian hampir, ya, bahkan hampir seluruh ulama tarikh bersepakat bahwa utusan yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pada tahun ke-7. Terkait dengan hadis riwayat Bukhari yang mengatakan pada setelah perang Tabuk itu bisa dapat dikompromikan, karena yang di riwayat Bukhari itu yang setelah perang Tabuk itu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Najasyi, ya, kepada Najasyi di Habasyah. Jadi sebagian ulama mengatakan berarti kepada Najasyi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan dua surat. Yang pertama kepada penguasa Najasyi yang sebelumnya muslim, ya, dan itu pada tahun ke-Hijrah, dan yang kedua kepada Najasyi pengganti setelah Najasyi yang muslim ini dan dia kafir gitu. Ya, cuman setelah dikirim surat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Najasyi ini kemudian beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk salah seorang yang juga masuk Islam. Ini dijelaskan di setelah penjelasan ini. Yakni saraya ilal qabail wa kutub ilal muluk. Saraya ini kalau bahasa kita itu detasmen, ya. Jadi pasukan-pasukan kecil yang dibentuk untuk misi khusus, itu sariyah. Ya, dalam sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengirimkan saraya atau pasukan-pasukan detasmen khusus itu sekitar 47 kali. Ya, peperangan-peperangan yang tidak beliau ikuti, hanya mengirim pasukan-pasukan kecil. Ada yang disebut dengan ghazwah, ya. Kalau ghazwah itu adalah peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jumlahnya ada sekitar 27 kali. Ya, 27 kali termasuk ghazwah Badrin, ghazwah Uhudin, ghazwah Khaybar, ghazwah Tabuk. Jadi peperangan-peperangan yang diikuti Nabi itu kemudian disebut ghazwah atau ghazawat. Nah, kalau Nabi tidak ikut di dalamnya, hanya beliau mengirimkan
pasukan disebut sariyah atau saraya, ya, itu perbedaannya. Kalau saraya atau sariyah itu ada sekitar 47 kali, kalau ghazwah itu ada sekitar 27 kali. Nah, maka mengambil peluang genjatan senjata atau kesepakatan damai dengan orang-orang Quraisy ini, Nabi SAW betul-betul memaksimalkan dakwah itu dengan kemudian mengirim surat ya kepada para penguasa-penguasa di Jazirah Arab hampir semuanya, dan bahkan beliau juga mengirim surat kepada penguasa Romawi yaitu Heraklius dan penguasa Persia yaitu Kisra. Dan mula-mula surat yang beliau tulis pertama kali beliau tulis kepada Najasyi, ya, Najasyi yang dikirim oleh Amr bin Umayyah ad-Damri ila Najasyi, fa akhadha kitab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa wada'ahu ala 'ainaihi wa nazala min sadirihi fa jalasa 'alal ard tawadi'an thumma aslama. Jadi Najasyi yang di Habsah itu ketika beliau mendapatkan surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau muliakan surat itu dan bahkan beliau turun dari tempat ranjang tidurnya, meletakkan surat itu, diagungkan, dihormati, dan kemudian beliau fa'aslamah, masuk Islam. Ya, dari ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menyampaikan surat kepada Najasyi itu namanya Amr bin Umayyah ad-Damri. Dan di dalam fase ini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membuat, karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak membuat surat itu, maka dikatakan kepada beliau oleh para sahabat-sahabat, ya Rasulullah, innal muluka la yaqra'una kitaban illa makhtuman. Ya Rasulullah, sesungguhnya para penguasa itu, kata para sahabat, para raja itu mereka tidak mau menerima surat atau membaca surat kalau tidak ada stempel resminya. Maka Nabi SAW kemudian membuat stempel resmi yang terbuat dari cincin, yang terbuat dari perak, yang di dalam cincin itu tertulis Muhammadur Rasulullah. Itu dalam bentuknya perak yang dipakai dan kemudian distempelkan seperti itu. Nah, kalau kita nonton filmnya siapa itu, Khalifah terakhir Utsmani, itu kan ada stempel kekhalifahannya, model-model kayak itu, cuman terbuat dari perak. Nah, maka dalam konteks ini juga para ulama itu kemudian mensunnahkan kita untuk memakai cincin, karena Rasulullah SAW itu mempunyai ya cincin yang difungsikan memang menjadi stempel untuk menstempel surat-surat yang beliau kirimkan. Cuman tidak terbuat dari emas, ya. Kalau dari emas tidak boleh kalau untuk laki-laki. Dan yang kedua, Nabi SAW mengirim surat kepada Heraklius. Heraklius ini penguasa Romawi yang berangkat ke sana itu adalah namanya Dihya bin Khalifah al-Kalbi, ya, yang beliau itu kemudian mengirim surat melalui penguasa Basra yang dilanjutkan kemudian disampaikan kepada Heraklius. Ini isi surat Nabi SAW kepada Heraklius ini dicatat ya oleh para ahli sejarah. Ini isinya kurang lebihnya seperti ini. Ini isi surat Nabi kepada Heraklius, penguasa Romawi. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Herakl azimir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda. Amma ba'du. Fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam. Aslim taslam wa aslim yu'tika Allahu ajraka marratain wa in tawallaita fa inna 'alaika ithmul arisiyin wa ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Ini jadi isi surat Nabi itu sangat ringkas sekali, sangat ringkas, padat, tapi berisi langsung kepada titik poin pembahasan gitu. Jadi yang pertama beliau mengatakan langsung
kepada Heraklius dari Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah kepada Heraklius, pemimpin atau penguasa Romawi. Keselamatan ala manittabal huda, bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, fa inni ad'uka bidiayatil Islam aslim taslam. Ya, jadi ini ajakan Nabi kepada Heraklius, aslim taslam, masuk Islamlah engkau, taslam maka engkau akan selamat. Ya. Terus wa aslim yu'tikallahu ajraka marratain, masuklah Islam engkau, kemudian Allah akan memberikanmu dua pahala. Ya. Wa in tawallaita fa inna 'alaika itsmul adhisiyin. Tapi jika engkau berpaling, maka engkau akan menanggung dosa arisiyin. Arisiyin ini kalau di dalam beberapa literatur ada yang mengartikan para petani atau rakyatnya. Cuman arisiyin ini sebenarnya kalau dalam beberapa sumber yang lain itu dikatakan ini nisbat kepada salah seorang pendeta dari Mesir, yaitu namanya pendeta Arius, yang ketika di dalam konveksi Nitsia itu, di kota Nitsia, yang kemudian di mana seluruh pendeta kemudian menggelar suatu musyawarah akbar, katakanlah muktamar kalau pada hari ini, atau apalah namanya itu, untuk kemudian merumuskan kembali konsep ketuhanan di dalam agama Nasrani. Ya, kan ada dua kali konvensi ya yang diadakan itu. Yang pertama hampir dari 4.000 pendeta itu hampir semuanya menolak. Cuma hanya sekitar 300 orangan yang kemudian menyetujui konsep trinitas yang digagas oleh Saul, yang kemudian berubah nama menjadi Paulus ya. Itu kan awalnya mereka sebenarnya orang Yahudi yang dia mempunyai satu kemampuan. Itu bisa dibaca dalam beberapa tulisan tentang perbandingan agama ya, buku Profesor siapa itu saya lupa, saya pernah membaca itu. Jadi awal mula rusaknya agama tauhid yang dibawa oleh Nabiullah Musa ini memang dirusak oleh orang Yahudi yang dia bernama Saul ya, yang kemudian pura-pura masuk Islam, katakanlah memeluk agama yang dibawa oleh Nabiullah Isa alaihi salam. Dan karena dia seorang yang pandai, terutama mempunyai keahlian di dalam komunikasi massa yang hebat, sehingga kemudian lama kelamaan Saul ini kemudian merubah konsep agama tauhid yang dibawa oleh Nabiullah Isa ini menjadi agama trinitas, dan paham ini disebarkan. Oleh karenanya disitulah terjadi pepecahan ya, terutama antara kaum Hawari yang menjadi pembela atau yang mengikuti masih konsisten terhadap agama yang dibawa oleh Nabiullah Isa alaihi salam, sehingga sampai digelar beberapa pertemuan yang ketika itu dihadiri sekitar 4.000 pendeta. Itu berlangsung setelah 300 tahun dari diangkatnya Nabiullah Isa ke langit ya. Dan hampir sebagian besar pendeta ketika itu menolaknya, sampai pendeta Arius ini kemudian berteriak sesungguhnya Bapa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak ada kemudian konsep trinitas itu. Cuman karena kemudian Saul ini mempunyai keahlian diplomasi yang hebat, ini kemudian mendekati penguasa Romawi ketika itu, yang ketika itu kaisarnya itu adalah Konstantin. Sehingga paham trinitas ini yang kemudian disambut oleh penguasa yang juga mempunyai kepentingan politis ketika itu, yang kemudian paham trinitas ini dipaksakan, dan disitulah terjadi suatu tragedi kemanusiaan yang amat sangat luar biasa, di mana seluruh orang-orang yang masih berpegang teguh kepada agama tauhid ketika itu semuanya dibunuh ya. Ada yang digergaji, dibelah badannya menjadi dua, digantung di pohon. Ada yang dijadikan santapan makanan binatang-binatang yang buas yang sedang kelaparan gitu. Itu tragedi yang amat sangat luar biasa. Sehingga ketika Nabi SAW berkirim surat kepada
Heraklius ini mengingatkan kembali sejarah itu sebenarnya. Fa innaka fa in tawallaita fa in apa? Fa alaika itsmul arisiyin. Jika engkau berpaling dari petunjuk ini, dari agama Islam ini, sesungguhnya engkau akan menanggung dosa arisiyin. Ya, orang-orang yang dahulu dibantai oleh kakek-kakek moyang mereka, penguasa-penguasa Romawi, lantaran mereka berpegang teguh kepada nilai-nilai keislaman, nilai-nilai ketauhidan yang dibawa oleh Nabiullah Isa alaihi salam. Nah, ketika Heraklius ini menerima surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya di dalam hati nurani yang paling dalam, beliau itu mengakui, beliau itu beriman sebenarnya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ahli sejarah mengatakan seperti itu semuanya. Kenapa? Karena ketika beliau menerima surat ini, beliau tidak langsung kemudian mengambil sikap. Yang pertama, beliau meminta kepada punggawa-punggawa kerajaan itu untuk mencari orang-orang Arab yang sedang berdagang di Syam. Ya, makanya kemudian ketika itu kebetulan Abu Sufyan itu ketika itu masih berada dalam kondisi kafir, belum masuk Islam. Itu berada di Syam, sedang berdagang. Dan kebetulan beliau yang dipanggil, dibawa ke hadapan Heraklius. Ya. Ditanya tentang banyak hal oleh Heraklius ini, terutama yang berkaitan dengan informasi-informasi yang beliau ketahui dari kitab-kitab Taurat. Dan ketika itu Abu Sufyan itu berkata jujur sejujur-jujurnya tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, tentang bagaimana sifat-sifatnya, apakah pernah berbohong apa enggak gitu. Itu ditanyakan semuanya oleh Heraklius. Bagaimana engkau berperang dengannya? Iya. Dan bagaimana dalam perang? Ya, sesekali kami menang, sesekali kami kalah, kata. Jadi dari seluruh informasi-informasi yang ditanya oleh Heraklius kepada Abu Sufyan ini, Heraklius itu sebenarnya menyatakan ini adalah betul-betul seorang nabi yang dijanjikan, yang telah disebut namanya di dalam kitab-kitab Injil mereka. Maka apa yang dilakukan oleh Heraklius ketika itu? Ya. Di sini di dalam kitab Tabaqatnya Ibnu Sa'ad, ya, beliau mengatakan faqala Herakl, maka Heraklius kemudian berkata, ya, setelah melakukan penelitian mendalam ini, ya, setelah mereka membaca surat dari Nabi, kemudian konfirmasi, melakukan tabayunlah kepada Abu Sufyan, yang padahal Abu Sufyan ini menjadi musuhnya ketika itu. Tapi Abu Sufyan berkata jujur tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka apa yang dilakukan oleh Heraklius ketika sudah membaca surat ini? Maka beliau mengumpulkan punggawa-punggawa kerajaannya. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ya ma'syarar Rum, wahai orang-orang Romawi, hal lakum fil falah war rasyad ayyuthbita lakum mulkakum wa tab'una ma qala Isa bin Maryam. Jadi kata Heraklius pertama kali, wahai orang-orang Romawi, apakah kalian ingin negara kita ini berada di dalam keberuntungan, berada di dalam petunjuk, dan insya Allah kerajaan kita ini akan menjadi kerajaan yang kekal, ya, engkau tetap berkuasa, ya, dan kita mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Nabiullah Isa di dalam apa? Di dalam Injilnya, di dalam apa? Wa tattabi'una ma qala Isa bin Maryam, dan kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabiullah Isa alaihi salam, ya. Itu bukan dalam Injilnya, kalau kitab Injil itu adalah kitabullah, ya. Jadi itu kata Heraklius. Maka mereka semua punggawa-punggawa kerajaan itu mengatakan, wa madzaka ayyuhal muluk, apa itu wahai tuan raja? Qala tattabi'una hadzal nabiyil arabi. Ini jelas sekali perkataan Heraklius ini. Tattabi'una hadzal nabiyul arabi, ikutilah nabi yang dari Arab ini. Nah, ketika Heraklius ini mengatakan seperti ini,
Maka spontan mereka mengatakan qalu fa'asu haisatul humril wahsh wa tanajazu wa rafa'a as-salib falamma ra'a Hiraql dzalik minhum ya'isa min islamihim wa khafa ala nafsihi wa mulkihi. Jadi spontan mereka kemudian berteriak dan mengatakan, apakah kita akan menjadi semacam budak lah atau pengikut orang yang ngangon kambing itu. Jadi mereka merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan-ucapan seperti itu. Seraya mereka sambil mengangkat salib-salib mereka. Jadi mereka tetap tidak mau kemudian mengikuti apa yang diarahkan oleh raja mereka untuk kemudian mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Heraklius sudah mengatakan sebelumnya, apakah kalian ingin berada di dalam keberuntungan, berada di dalam petunjuk, dan kekuasaan kalian ini akan kekal. Kemudian apa kata mereka? Ikuti Nabi dari Arab ini. Spontan ketika kemudian Heraklius mengatakan begitu, ya begitu. Mereka tidak mau. Spontan mereka menolak dengan mengangkat salib-salib mereka, artinya mereka tetap ingin bertahan di dalam keyakinan mereka. Maka ketika Heraklius melihat tentang sikap mereka, berputus asa dari keislaman mereka, tentunya Heraklius ini juga khawatir di dalam dirinya, ya nanti kalau saya hanya masuk Islam sendiri nanti pasti saya dijunggalkan, pasti saya dikudeta dan sebagainya. Wa khafa ala nafsihi wa mulkihi. Maka kemudian Heraklius ini merasa takut dan khawatir terhadap dirinya dan kekuasaannya. Maka kemudian fasakathum thumma qala innama qultu lakum ma qultu la akhbartukum la anzur kaifa salabatikum fi dinikum faqad ra'aitu minkumul ladzi ahabbah fasajadu lahu. Jadi kemudian Heraklius ini berkata begini, ya sebenarnya saya mengatakan seperti itu hanya untuk menguji kekuatan iman kalian. Apakah kalian masih akan berpegang teguh kepada agama Nasrani apa tidak? Ternyata kalian masih berpegang teguh. Ya, maka ketika Heraklius mengatakan begitu, baru mereka kemudian sujud kepada raja mereka gitu. Ya. Sebenarnya dalam hati nuraninya itu Heraklius itu yakin dan percaya tentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena kekuasaan mereka yang menghalangi kemudian mereka untuk kemudian beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena iman itu tidak cukup hanya dengan hati saja. Makanya definisi iman itu harus yang pertama iqrarun bil lisan. Terus wa tasdiqun bil qalb wa amalun bil arkan. Jadi ada 3 poinnya. Kalau orang hanya bersaksi di mulutnya saja, tapi di dalam hatinya tidak beriman, maka dia munafik. Orang beriman di dalam hatinya tapi kemudian tidak ikrar bil lisan, itu juga tidak bisa diakui. Ya seperti Heraklius ini, atau bahkan seperti juga pamanda Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib. Abu Talib itu bukan tidak meyakini terhadap kenabian atau kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sudah terlalu banyak peristiwa yang beliau lihat itu yang mencerminkan dan tentang kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari semenjak ketika dibawa berdagang ke Syam bertemu dengan Bakhira, atau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam pemboikotan di lembah Syi'ab selama 3 tahun itu. Setelah berjalan 3 tahun di lembah Syi'ab itu, apa yang disampaikan oleh Nabi kepada Abu Talib? Wahai paman, sesungguhnya masa pemboikotan ini akan berakhir, karena ada sebagian dari tokoh-tokoh Quraisy yang kemudian mereka bersepakat untuk kemudian merusak perjanjian ini. Dan perjanjian yang telah mereka buat yang ditaruh di dalam Ka'bah itu kondisi
perjanjiannya sudah dimakan rayap, sudah hancur. Nah, Abu Thalib ketika itu ingin membuktikan apa yang diucapkan Nabi SAW. Semuanya persis 100% dengan apa yang disampaikan Nabi ketika Abu Thalib itu sampai di Masjidil Haram itu ketika itu. Cuman sepanjang hidupnya Abu Thalib itu belum pernah kemudian bersaksi, mengikrarkan diri dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Bahkan ketika beliau sudah berada dalam ranjang kematiannya, ya, ketika beliau sudah berada dalam ranjang kematiannya, itulah satu kegalauan yang amat sangat. Di satu sisi, di sisi kanannya ada Nabi SAW yang meminta kepada Abu Thalib, wahai paman, ucapkan wahai paman 2 kalimat syahadat, sehingga kelak aku mempunyai alasan untuk membelamu di hadapan Rabb, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika melihat kepada saudaranya Abu Lahab menampakkan muka yang tidak senang gitu, sehingga dia tidak jadi, dan kemudian Abu Thalib mati dalam kondisi seperti itu, belum sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan itu yang membuat Nabi SAW sangat berduka cita, sampai-sampai kemudian turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Jadi iman itu walaupun sudah kita yakin di dalam hati, harus ikrar bil lisan gitu. Nggak bisa imannya seperti Heraklius ini, nggak bisa. Dia sebenarnya iman, yakin sudah bahwa Nabi itu adalah utusan gitu, tapi tidak mau mengikrarkan diri. Apalagi kemudian poin yang ketiga dari iman itu harus wa amalun bil arkan. Kita harus mengimplementasikan nilai iman ini dalam kegiatan bentuknya nyata, di dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Ya tentunya kita harus mengikuti dari syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau di dalam Al-Quran itu sering kata-kata amanu wa amilus shalihat itu pasti bersanding gitu. Amanu wa amilus shalihat, amal solehnya itulah Islam gitu. Karena setelah beriman kita dituntut untuk kemudian mengimplementasikan dalam bentuk nyata melalui amilus shalihat, mengikuti syariat-syariat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, ya. Dan ini sikap Heraklius yang kemudian dalam beberapa fase ke depan nantinya, ya sempat nanti terjadi beberapa konfrontasi dengan pasukan Romawi ini. Ya, yang pertama nanti terjadi di Mu'tah. Di Mu'tah itu nantinya terjadi peperangan itu, separuh pasukan itu dikirim oleh Romawi untuk membackup Syurahbil itu. Syurahbil yang kemudian membunuh salah satu utusan yang dikirim oleh Nabi SAW. Ya, dalam perang Mu'tah itu sekitar 120.000, hampir mencapai 200.000 bahkan dalam beberapa catatan ahli sejarah. Pasukan dalam perang Mu'tah hanya dilawan oleh pasukan kaum muslimin yang jumlahnya sekitar 3.000 orang. Ya, yang kedua juga nanti pasukan kaum muslimin itu berkonfrontasi lagi dengan pasukan Romawi itu di Tabuk. Tapi di Tabuk itu tidak sampai terjadi pertempuran. Ya, kenapa? Karena orang Romawi itu sudah lari duluan gitu. Sudah takut ya untuk menghadapi pasukan kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka punya sejarah dalam perang Mu'tah itu. Ya, yang ketiga juga nantinya di dalam setelah meninggalnya Nabi yang dipimpin oleh Usama bin Zaid, putra dari Zaid bin Harisah, salah satu panglima dalam perang Mu'tah. Setelahnya kemudian berhadapan dengan pasukan Romawi itu kaum muslimin dalam perang Yarmuk yang dipimpin oleh Khalid bin Walid pada masa akhir pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian beralih kepada pemerintahan Umar. Ya, pada masa pemerintahan Umar itu semua futuhat yang sangat banyak sekali, termasuk seluruh kekuasaan Heraklius itu semuanya berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Ya, Syam, Palestina semuanya jatuh. Nah, kalau Kisra keseluruhan. Jadi surat yang kedua ini dikirim oleh Nabi SAW kepada Heraklius. Dan yang ketiga, Nabi SAW mengirim surat kepada Kisra, ya, yang diutus oleh Nabi SAW namanya Abdullah bin Hadzafa As-Sahmi. Ini mengirim surat kepada Kisra, dan kemudian setelah sampai
kehadapan Raja Kisra ini, surat Nabi SAW itu tidak dibaca langsung, dirobek-robek gitu, dicabik-cabik gitu. Nah, ketika Nabi SAW mengetahui apa yang dilakukan oleh Kisra ini, kemudian beliau berdoa kepada Allah, semoga Allah mencabik-cabik kekuasaan Kisra. Ya, makanya Kisra atau Persia itu hampir dalam futuhat pada masa Umar bin Khattab dan puncaknya pada masa Utsman bin Affan itu tuntas keseluruhan. Seluruh kekuasaan Persia itu habis di bawah kekuasaan kaum muslimin. Nah, kalau Romawi itu tidak, ya sampai sekarang gitu. Yang jatuh itu hanya Bizantium pada masa pemerintahan Turki Utsmani ya. Yang penaklukan itu sudah dimulai daripada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Sebenarnya nubuah Nabi itu nantinya juga Roma itu juga nanti akan ditaklukkan oleh kaum muslimin ya. Tapi entah kapan gitu. Itu pasti ditaklukkan juga karena itu sudah nubuah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Persia ini, Kisra ini ketika dia mendapatkan surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kemudian setelah menyobek-nyobek kemudian memerintahkan kepada salah satu gubernurnya yang berada di Yaman ya, untuk mengutus 2 orang laki-laki untuk pergi ke Madinah, kemudian untuk menangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kemudian gubernur Yaman ini, karena Yaman ketika itu berada dalam kekuasaan Persia ya, mengirim 2 laki-laki mengutus 2 orang laki-laki ke Madinah. Dan ketika mereka sampai di Madinah itu, Nabi SAW tidak langsung mau menerima beliau berdua ini. Beliau fatabassama Rasulullah SAW wa qala irji'a anni yaumukuma hadza. Jangan sekarang, kata Nabi, sampai Nabi SAW sambil tersenyum, besok aja ngadep ke saya gitu. Nah, setelah besoknya kemudian 2 utusan ini menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan Nabi kepada mereka? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membunuh raja kalian Kisra itu 6 jam yang lalu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian ketika 2 orang ini kembali kepada Yaman mengabarkan tentang berita yang disampaikan oleh Nabi, ketika gubernur Yaman ini kemudian konfirmasi ke sana, betul Raja Kisra sudah dibunuh oleh anaknya sendiri ketika itu. Maka gubernur Yaman dengan 2 orang yang diutus ini kemudian masuk Islam, dan kemudian mereka berada dalam kekuasaan kaum muslimin. Ya karena mereka ya tidak mungkin, mustahil lah kemudian Nabi kemudian mendengar tentang berita itu kalau tidak melalui wahyu. Padahal jarak antara Madinah dengan Kisra dengan Madain itu berapa gitu. Dan tidak lebih dari 6 jam kejadian Nabi SAW sudah mengabarkan kepada utusan yang dikirim oleh gubernur Yaman itu. Nah, ini salah satu ya tentunya kabar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, yang kemudian itu menjadi salah satu pintu hidayah kepada masuknya gubernur Yaman dan bawahan-bawahannya semuanya, sehingga mereka berada di dalam keislaman. Ya, ini setelah ini nanti karena waktunya sudah masuk Isya ya, ada beberapa utusan lagi yang nantinya dibunuh ya, yang ini menjadi penyebab nantinya terjadinya perang Mu'tah ya. Ya insyaallah nanti pembahasannya kita lanjutkan dan langsung dengan pembahasan perang Mu'tah sekaligus. Baik, mungkin naktafi darsina hadza walhamdulillah wa la Allah jalla hadhihi dirasa nafi'an lana waffaqana Allah lima yuhibbu yarda wa akhiran minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.